Di awal-awal tahun 2020, pertama pandemi itu sangat kisruh sekali. Bahkan ada tetangga kecamatan kita sampai desanya dibakar oleh masyarakat karena BST. Halo sahabat Geraha Kreatif, kembali di podcastnya Geraha Kreatif. Hari ini kami memanggil narasumber yang sangat harus kami gali banyak tentang gimana sih memajukan desa. Di bulan-bulan ini kami juga sedang mengangkat pemulihan ekonomi di masa COVID-19 gitu ya. Hari ini kami kedatangan Ketua BPD Desa Pasir Buyut, Kang Rudi. Siap. Selamat datang di Geraha Kreatif. Sambil minum. Santai. Oke. Kang, selamat datang Kang ke Geraha Kreatif. Ya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih banyak Kang. Kang Rudi ini Ketua BPD Desa Pasir Buyut. Oke, Kang, Ketua BPD, kesibukannya apa Kang? Sehari-hari Kang? Kalau sehari-hari saya seorang buruh. Oke. Ya, kebetulan aktivis juga. Wah, pas banget ini. Hati-hati, yang lain kesenggol. Ya. Kalau di organisasi perburuhan, saya ketua PUK. Apa itu Kang? Pelaksana unit kerja. Dari saya di Serikat Mandiri di Cikoja. Cikande Kopoja Wilan. Berarti sama sih Kang, apa namanya? Kang Rijal. Kang Rijal. Oke. Wah, Kang Rijal udah lama tuh podcast. Nanti kita undang lagi tuh berarti. Ya, siap. Ya. Nah, Kang, saya lebih mengerucut ke di Desa Pasir Buyut ini ada hal yang butuh dijawab oleh teman-teman BPD. Dan kebetulan hari ini saya kedatangan ketuanya. Kang, ini udah ada isu ya, isu katanya di Desa Pasir Buyut akan dibuat BUMDes. Betul. Itu udah sejauh mana Kang? Iya. Jadi pertama kita menjadi BPD ya, yaitu tahun 2020 itu sudah ada masukan dari masyarakat, karena bagaimanapun kami sebagai BPD adalah kepanjangan tangan masyarakat lah. Itu salah satunya mengajukan BUMDes. Dan itu kami cari informasi kepada para senior yang terlebih dahulu udah ada gagasan untuk ke arah sana. Cuman belum terrealisasi dikarenakan mungkin teman-teman ataupun para senior sibuk ya, jadi belum fokus untuk mengerjakan BUMDes. Dan alhamdulillah untuk tahun 2021 ini kita gagas kembali ya, berawal dari kami dari ke-9 BPD itu sudah ada obrolan mengenai BUMDes, dan kita panggil tokoh masyarakat dan staf desa dan juga LPM untuk merealisasikan BUMDes. Ya. BPD itu ada anggotanya 9 tadi. 9. Siapa aja Kang kalau di Desa Pasir Buyut untuk ini ya tahun 2021? Pertama saya, Kang Rudi. Yang kedua Bapak Rusnadi. Yang ketiga Bapak Betty. Yang keempat Bapak Fahrudin. Yang kelima Bapak Madasan. Yang keenam Bapak Subani. Yang ketujuh Bapak Juni. Yang kedelapan itu Bapak Juanda. Dan yang ke-9 keterwakilan perempuan itu adalah Ibu Khairiyah, atau sering kita disebut Ibu Aro. Oke, jadi 9 orang itulah pejuang BPD ya. Iya. Oke. Nah, berarti kan sebetulnya bisa dijelaskan nggak sih BUMDes itu sendiri sebenarnya apa sih sebetulnya? Biar masyarakat juga mengerti. Ya. Ini BUMDes makhluknya kayak gimana gitu ya. Betul, kira-kira gitu ya. Ya, karena bagaimanapun pertama itu salah satunya tugas kami yaitu memberikan pemahaman terhadap masyarakat mengenai apa sih BUMDes. Gitu. Betul. BUMDes itu adalah badan usaha milik desa yang secara kepanjangannya adalah BUMDes itu usaha yang dimiliki oleh desa dan tentu saja dioperasionalkan oleh masyarakat desa tersebut dengan berbadan hukum tetap. Iya. Dan kelebihan BUMDes itu salah satunya itu bukan seperti koperasi atau bentuk badan usaha umum lainnya. Kenapa dikatakan badan usaha milik desa? Karena itu akan ada
dana yang dikocorkan oleh desa. Oh. Yaitu dari dana desa. Dana desa. Yang kita sebut penyertaan modal. Berarti awal dananya itu dari dana desa untuk menghidupkan BUMDes. Iya. Dari BUMDes itu dikelola, diputer menjadi satu bentuk usaha. Iya. Dan hasilnya itu gimana? Hasilnya itu kalau misalkan menghasilkan. Iya. Harus itu prioritas pertama. Ngapain ada BUMDes kan kalau tidak ada hasil? Oke. Ya, itu tujuannya adalah untuk kedepannya itu akan menjadi suatu PAD atau penghasilan asli desa. Itu juga dianjurkan oleh DPMD ataupun tingkat atasnya gubernur, bahwa karena kan kita sering salah satunya staf desa ataupun BPD sendiri ya, terkait anggaran-anggaran itu kan sangat minim ya. Makanya itu kita sering didorong tuh. BPD, staf desa, ayo bikin BUMDes gitu kan. Itu salah satu akan membantu perekonomian ataupun keuangan desa. Oh, jadi ada PAD tersendiri untuk penghasilan desa yang hasilnya itu masuk ke desa. Ke desa. Dan hasil uang itu bisa dialokasikan untuk masyarakat kembali. Untuk masyarakat. Ya tentunya itu kan ada yang operasional, pekerja ataupun apa ya. Itu di luar itulah. Iya, betul. Itu kita kan masuk PAD, penghasilan asli desa. Nah, nanti peruntukannya untuk apa, kita akan lakukan musyawarah ataupun musdesus bersama masyarakat. Itu salah satunya. Ya, itu jadi selain ada anggaran dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, ada juga ada penghasilan sendiri. Oh, bagus juga tuh. Iya. Makanya kan kita sekarang untuk mendorong itu, ya salah satunya itulah karena sekarang kesulitan masyarakat pertama di anggaran ya, yang karena terhalang oleh pandemi. Dan juga berdampak langsung terhadap masyarakat tentang pengangguran. Jadi bukan hanya kami akan BUMDes ini bertujuan untuk sebagai penghasilan asli desa, tapi juga kami akan mengupayakan menyerap tenaga kerja. Itu juga sih yang penting ya. Iya. Karena dengan adanya BUMDes, ya otomatis pasti akan bisa menyerap tenaga kerja. Iya. Tapi targetnya BUMDes ini siapa tenaga kerjanya? Masyarakat setempat tentunya. Masyarakat setempat. Karena ya BUMDes didirikan di desa tersebut, ya hakikatnya untuk masyarakat desa tersebut. Oke. Nah, berikutnya berarti sebentar gue blank. Kayak ketemu pejabat ya aja kan. Ini masalahnya aktivis, Ben. Gue harus bisa menyesuaikan. Biasa aja. Nah, berarti kalau begitu kepengurusan BUMDes ini harus siapa? Ya, pertama BUMDes itu harus memenuhi 3 unsur ya, artinya pengawasan. Pertama penasehat. Yang kedua pengawasan. Yang ketiga pengoperasional. Itu penasehat bisa kepala desa, pengawasan itu kami dari BPD, dan untuk operasional itu masyarakat. Berarti direktur sebetulnya. Direktur. Ya, itu kan dipecah lagi, ada direktur, ada bendahara, ada sekretaris, ada komisarisnya juga. Ya, betul. Oke. Nah, kepengurusan itu harus di luar dari BPD dan desa. Iya. Harus. Makanya kan tujuannya kami nanti kalau misalnya sudah berjalan, kami akan rekrut untuk untuk operasional, manajer, komisaris ya, itu kami akan adakan wawancara. Jadi interview. Interview lebih ke situ supaya benar-benar yang duduk di BUMDes itu orang-orang yang berkualitas. Gitu. Oh, benar. Apakah sulit di Pasir Buyut? Tidak. Pasir Banyak. Buyut mempunyai anak-anak muda yang kreatif dan jenius. Kemarin siapa namanya? Kang Nana itu kan Karang Taruna loh, anak muda. Kayaknya di Pasir Buyut juga kayaknya nggak begitu tuh anak muda. Iya. Di Pasir Buyut itu kemarin sempat juga datang ke sini Himaja. Kan bisa anak-anak muda dong. Iya. Anak-anak yang masih sekolah masih bisa.
Kalau untuk yang sekolah Kayaknya belum. tidak, karena apa ya, pengalaman tentunya. Oh, pengalaman Bukan tetap ya. hanya sisi jenius ya, tapi tentunya pengalaman. Pengalaman ya. Iya. Jadi saya kalau ngelamar jadi direktur BUMDes bisa? Bisa. Tapi KTP-nya mana dulu? Kayaknya ada mesinnya beda ini. Oke. Jadi cari yang sudah berpengalaman ya. Iya, tentunya. Berikutnya mekanisme ini tim riset juga ada menyiapkan beberapa pertanyaan. Mekanisme legal atau formal apa saja yang perlu dilakukan untuk melakukan pembentukan BUMDes? Seperti apa pendirian BUMDes? Pertama, tentu aja kita harus menyertakan ataupun membuat Perdes, ya. Peraturan desa tentang BUMDes. Dan yang kedua tentunya ADART, dan kita sekarang lagi mengerjakan. Dan yang ketiganya unit usaha apa sih? Nah, itu kan subjek yang sangat penting ya. Jangan kita berbicara BUMDes. Iya, bicara wadahnya aja nih. Iya, usahanya apa ini gitu kan. Tentunya kami sudah satu unit usaha yang akan kami jalankan, yaitu PPOB. Apa itu? PPOB itu tentang membayar listrik, beli pulsa, apalagi ya. Karena kenapa kami memilih itu dulu? Karena kita beranjak dari nol dulu lah ya. Jadi penjajakan ya, sekiranya itu bisa berjalan, nanti kami akan membuka peluang untuk unit-unit usaha yang sudah berjalan di Desa Pasir Buyut. Kami akan mengajakkan kerjasama, itu dalam bentuk permodalan. Iya. Dan tentunya apa sih untung bagi seorang pelaku usaha di Desa Pasir Buyut? Tentunya punya badan hukum karena sudah dilindungi oleh BUMDes. Dan yang kedua, ketika unit tersebut sudah bergabung dengan BUMDes, itu kami akan mengajukan ataupun membantu supaya pemerintah daerah bisa membantu unit tersebut. Oh, gitu. Jadi karena pencatatannya jadi rapih ya. Oh iya, Gitu. iya. Salah satunya kan di kita pemancingan ada, perikanan. Pemancingan di mana? Perikanan itu Pak di Udulan. Pak Usman. Pak Usman Pak ada. Usman, betul. Pak Subani. Pak Subani. Oke. Iya, karena unit gini. Pengalaman kemarin Banpres kan isunya itu kan katanya datanya juga nggak valid. Di Desa Pasir Buyut gimana ini isunya? BST. Ya, Banpres ya, Bantuan Iya, Presiden iya, yang 2.500.000 kalau nggak salah. Berapa ya? Yang BST mungkin ya, Ya, yang kisruh di masyarakat itu BST. Oh iya. Bantuan sosial tunai. Itu. Terus terang aja ya, sekalian saya sampaikan di sini, BST itu bukan kewenangan aparat desa. Di awal-awal tahun 2020, pertama pandemi, itu sangat kisruh sekali. Bahkan ada tetangga kecamatan kita sampai desanya dibakar oleh masyarakat karena BST. Astagfirullah. Ya. Itu desa mana itu? Saya tidak perlu menyebutkan. Ya. Oke. Yang jelas masyarakat pasti tahu. Oke. Itu kenapa alasannya? Karena masyarakat menilai bahwa bantuan itu tidak tepat sasaran. Dan kami pun sebagai aparat desa, emang jelas adanya tidak tepat sasaran. Karena sering kami menyampaikan kepada Pak Camat, ya, itu regulasi ataupun kewenangan itu ada di pusat. Kita hanya menjalankan. Jadi kadang yang meninggal datanya masih ada, kayak gitu. Yang bujangan ada. Tapi yang benar-benar membutuhkan tidak ada. Disitulah PR kami sebagai BPD, aparat desa, kepala desa, RT RW, memberikan pemahaman sedetail mungkin kepada masyarakat supaya tidak terjadi gejolak. Tapi untuk di Pasir Buyut, alhamdulillah, karena masyarakatnya SDM-nya lebih banyak yang mengerti ya. Iya. Jadi kita mudah saja menyampaikan dan mereka memahami. Alhamdulillah. Selama ini channel untuk memberikan sosialisasi ke masyarakat itu gimana caranya, Kang? Pertama, setiap ada aturan, itu kan kita musyawarah di desa. Di desa, jadi ngumpulin masyarakat di desa tuh. Itu yang diwakili oleh RT RW, terus
staf desa, BPD tentunya, kepala desa. Nah, disitulah kami memberikan pemahaman sejelas mungkin. Jadi masyarakat itu kalau mungkin ketemu BPD ataupun lurah ya, itu sangat jarang, tapi kalau RT kan seenggaknya setiap hari itu. Makanya RT lah yang kami berikan pemahaman sedetail mungkin. Seketika RT tidak bisa menjawab, kami arahkan untuk bertanya ke RW. RW tidak bisa menjelaskan ke BPD ataupun ke kepala desa. Begitu. Oh gitu. Jadi channel-channel itu tetap dimanfaatkan dengan optimal ya. Iya. Karena di musim corona ini, di musim pandemi kan, yang begitu-begitu kan jadi sensitif, betul, untuk masyarakat ya. Berikutnya, unit usaha ya tadi kan baru satu yang terlihat ya, yang terlihat. Berarti warung-warung yang sudah ada sekarang itu mereka diajak kerjasama? Kalau untuk tidak kira-kira? Kalau untuk warung sih kayaknya kurang masuk ya, kurang masuk. Ini lebih ke usaha yang lebih besar dan bisa menyerap tenaga kerja. Gitu. Oke. Nah, sama ini di sini juga ada pertanyaan, bagaimana cara menggali dan memetakan potensi desa dan menetapkan sebagai usaha desa? Ini nih PR besar kayaknya. Tentunya. Tapi sudah ada gambaran belum dari tim yang sekarang ada ya? Gimana tuh kira-kira? Tentunya kan kami sering sounding dengan BPD sekabupaten Serang tentunya ya. Dan untuk di Pasir Buyut sendiri kita melihat ada yang perlu kita benahi, yaitu salah satunya pertanian. Karena kita tahu di Pasir Buyut ini rata-rata adalah petani. Nah, makanya kita akan membantu mempermudah pengadaan pupuk. Ya. Terus kan di situ ada bantuan-bantuan dari dinas pertanian. Nah, itu nanti akan kita buat proposal untuk mengajukan membantu kelancaran petani di Desa Pasir Buyut. Ya, karena panen ini nih kemarin katanya informasinya isunya pupuk susah ya? Susah. Makanya di lapangan kenapa itu, Kang? Boleh tahu nggak di lapangan kenapa kok bisa susah? Abah pun ya, Abah yang punya sawah ya. Susah nyari pupuk katanya. Ya itu sih saya juga kurang paham ya tentunya. Yang jelas kan kalau pemerintah daerah itu terutama dari Dinas Pertanian itu selalu memberikan pupuk ya, pupuk subsidi lah. Subsidi seperti ya, itu. Ya. Makanya ini lagi kita kerjakan, artinya kita telusuri apa penyebab pupuk itu terhambat untuk turun ke Desa Pasir Buyut. Tentunya kita harus ngobrol dengan kepala desa ataupun instansi terkait ya masalah itu. Ya. Pupuk berikutnya. Nah, karena menyangkut tenaga kerja, kebetulan Ketua BPD ini juga salah satu aktivis di Cikoja. Kang, kondisi karyawan sekarang ini gimana, Kang? Kalau untuk saat ini ya, berbicara umum ya? Ya, umum. Alhamdulillah para pengusaha mungkin sudah memahami ataupun menemukan strategi-strategi yang setidaknya sekarang dari awal 2020 pertama ada pandemi itu sangat drop sekali dan mereka sekarang sudah mulai menggeliat. Ya. Alhamdulillah sekarang itu salah satunya PT CPB di mana tempat saya kerja. Itu alhamdulillah sekarang sudah melakukan penerimaan kembali. Itu. Udah ada berapa yang tutup pabrik di Cikande, Kopo, Jawilan? Setahu informasi. Ya. Kalau setahu saya itu pertama Kahayan ya di Desa Pasir Buyut. Kahayan, terus yang kedua di Budi Teksilo kawasan itu kawasannya. Ya. Saya kurang hafal itu PT-nya apa. Ada juga di sana. Ada dan di kawasan modern. Kan lumayan ya. Maksudnya itu juga pasti akan banyak pengangguran baru. Jelas. Nah, berarti sebetulnya mereka saat ini digandeng untuk apa? Kan tugas anak muda juga kan berarti. Mereka kan nganggur kan.
Apa kegiatan mereka? Ya tentunya mereka menggali potensi yang ada di dalam diri mereka masing-masing ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua ya itu tadi kami sebagai perwakilan masyarakat itu tentunya terus menggali apa saja sih yang sekiranya bisa menyerap tenaga kerja. Itu yang menjadi PR bukan hanya BPD, saya rasa setiap ataupun seluruh kepala desa se-Kabupaten Serang itu akan menjadi PR utama. Oke, karena itu jadi PR banget sih buat kita ya, terutama kan mereka apalagi yang punya keluarga ya. Betul. Kang, di Bojot itu ada namanya budidaya jamur tiram, tahu nggak? Di Bojot budidaya jamur tiram. Tahu sih tahu ya, cuman saya belum pernah ke lokasi. Itu kayaknya BUMDes juga. Iya, Itu BUMDes juga. Cuman kronologisnya seperti apa perjalanannya saya belum survei belum survei ke sana ya. Nah makanya mungkin di Desa Pasir Buyut di apa yang cocok ya kan belum, menurut Kang Rudi selain PPOB. Apa kira-kira? Ya pertama itu yang jelas, dan yang kedua sambil berjalan ya itu ada masukan dari salah satu tokoh masyarakat tentang tenaga kelistrikan, ya artinya mekanik listrik itu akan bekerja sama dengan BUMDes. Tentunya ada seorang yang pakar di situ dan menawarkan bahwa nanti setiap pemasangan instalasi listrik di Desa Pasir Buyut, nah yang menghandle itu ya orang-orang kita. Artinya masyarakat yang sudah dilatih. SDM yang udah disiapkan. Nah, itu tujuannya. Gitu. Jadi SDM-nya disiapin dulu. Diwadahi oleh BUMDes. Iya, betul. Bagus tuh. Jadi jualnya adalah jasa. Betul. Bukan jual barang kan? Iya, jasa. Bagus tuh. Berarti tidak hanya listrik dong, bisa juga AC. AC juga banyak kayaknya punggawanya di sini deh. Ya, kalau mekanik AC banyak. Cuman konsumennya di Pasir Buyut jarang ya, cuman ya kalau di sini cuman pasarnya tapi pasarnya kan bisa keluar gitu maksudnya. Ya, bisa. Di sini kan udah dekat apa namanya perumahan di Maja itu? Ya, Citra Maja. Terus di Tangerang, di Kabupaten Tangerang ada Lipo Karawaci. Kan maksudnya tidak begitu jauh ya, gitu. Bisa. Jadi jualannya SDM, maksudnya jualan SDM kan? Bisa. Nanti ya seiring berjalan waktu lah. Karena saya yakin dan optimis ya. Ketika kita di Desa Pasir Buyut masyarakatnya kompak ya, apalagi pemuda-pemuda yang berkualitas itu bahu membahu untuk membangun Desa Pasir Buyut. Salah satunya untuk mendirikan BUMDes, saya rasa bisa terwujud lah. Siap, amin. Nah, berikutnya berarti nih, caranya BUMDes sendiri menarik investor sekarang. Udah pernah diobrolin nggak strateginya? Menarik investor. Iya kan, sekarang ini kan saya tadi dengar hanya satu nih. Kucuran dananya dari APBD. Ya. APBDes ya. Dari dana desa. Ya, dana desa. Nah, sekarang ini ada investor yang harus kita rangsang gitu untuk membiayai BUMDes. Ya tentunya berawal dari PPOB ya. Nah, PPOB itu kan bukan modal yang sedikit. Gitu kan. Sementara kita kalau hanya mengandalkan dana desa itu tidak akan tercukupi. Karena untuk saat ini aja dana desa sudah terpecah-pecah, gitu kan. Makanya kami kalau hanya mengandalkan dana desa, itu saya rasa PPOB hanya lingkup kecil saja. Nah, kalaupun ada investor yang berani memodali ya istilahnya, jadi pemodal. Ya welcome. Karena PPOB itu kan salah satunya angsuran motor, angsuran mobil, gitu kan. Jadi ada iya, itu kan bukan modal sedikit itu. Cuman di aturan di ADART artinya setiap investor itu tidak boleh melebihi penyertaan modal yang diberikan oleh dana saham desa. Dari dana, misalkan dana desanya dana desanya 50%, investor boleh 50% nggak? Nggak boleh.
Harus di bawah 51 dari 5149. Oke. Jadi sahamnya tidak boleh melebihi dana desa. Betul. Karena keputusannya bisa kalah. Itu aturan mainnya. Oke. Ayo, jangan ngelirik banyak-banyak BUMDes. Tapi gini, menarik juga. Berarti ibu kepala desa bisa jadi direktur BUMDes dong? Bisa aja. Hmm. Bisa. Oh, karena masyarakat biasa. Masyarakat biasa hitungannya. Bisa. Tapi masa kepala desa dan direktur BUMDes ini kong kali kong nanti nih. Ya itu kan kalau dikatakan bisa ya bisa. Oh iya bisa. Oke. Tapi kalau realisasi itu 1000 berbanding 1. Meskipun sejenius apapun seorang ibu kepala desa, ya masyarakat tidak akan setuju. Oh, tetap ya. Iya, tetap dikawal ya, tetap dikawal ya. Oke. Kang, saya punya pertanyaan cepat nih. Kang harus bisa jawab cepat dan sertakan kenapa. Ya. Jalan bagus atau BLT Covid? Jalan bagus. Kenapa, Kang? Karena terus terang saja itu menjadi PR kami ya. Kenapa saya menyatakan menjawab dengan tegas? Karena pernah didiskusikan dengan kepala desa. Itu lebih manfaatnya lebih dirasakan jalan daripada BLT gitu kan. Dan kami sudah berbicara kepada setiap anggota BPD setiap wilayah dan ketua RT RW, itu mereka sepakat dengan jalan yang dibangun daripada mengeluarkan dana desa untuk BLT. Manfaatnya pertama, kalau jalan bagus, tentu saja pasti itu perekonomian yang di sekitar jalan tersebut akan terangkat. Iya. Itu terjadi pada saudara saya. Nih, contoh jalan Cibadak. Katileng ya, itu ada saudara saya mewarung. Karena jalannya jelek, masyarakat tidak ada yang melewati jalan tersebut. Mereka mengeluh lah, coba sih Bapak BPD, ini jalan dibangun supaya warung saya rame, gitu kan. Ya terus terang saja, saya juga bukan menutup mata ya. Artinya teman-teman yang dari Pasir Buyut, Kelapa Cium itu berbelok ke Mundu ke jalan kawasan. Karena jalannya lebih bagus. Iya, lebih bagus. Iya. Makanya kenapa saya jawab lebih penting jalan, yaitu tadi perekonomian masyarakat bisa naik. Iya. Jadi ada perputaran dan bawa barang-barang dari hasil produksi mungkin ya. Hasil produksi ke jalan besar pun lebih gampang. Gampang. Karena ya berikutnya berarti mobil Pak Lurah nggak patah ininya. Sama mobil kamjol lah ya. Bisa aja Pak Lurah aja. Nah, berikutnya pegawai atau pengusaha? Pengusaha tentunya. Kenapa, Kang? Karena prinsip saya, sekecil-kecilnya penghasilan yang dihasilkan oleh pengusaha, ya dia pengusaha, dia bosnya lah. Bos. Tapi sebesar-besarnya yang diterima oleh karyawan, itu akan mati dengan sendirinya. Gitu. Iya. Kalau dia di PHK selesai gitu ya. PHK selesai. Tapi kan pengusaha juga kalau udah bangkrut selesai. Tidak seperti itu. Bukan disebut pengusaha kalau mereka tidak bisa bangkit dari keterpurukan. Keren. Satu istri atau dua istri? Satu istri. Yakin? Yakin. Tuh. Ada kenapa, Kang? Alasannya? Meskipun pepatah mengatakan semakin banyak istri mendoakan, semakin sukses. Ya. Tapi menurut saya, selagi kita bisa memberikan kebahagiaan kepada istri, ya, itu rezeki seorang suami akan terkocorkan. Oke, mantap. Satu istri mendoakan, dua istri mendoakan. Astagfirullah. Reformasi atau Orde Lama? Reformasi. Kenapa, Kang? Kan Orde Lama malah katanya lebih sejahtera loh. Enggak seperti itu. Oh. Menurut saya ya, kenapa Orde Lama bisa dikatakan lebih sejahtera? Yang berbicara ataupun memberikan statement seperti itu hanya orang-orang yang minim informasi. Minim informasi. Padahal di tatanan pemerintah itu sangat bobrok sekali. Gitu.
Yang namanya order lama kan otoriter dia. Iya. Gitu. Iya, iya. Makanya kalau sekarang kenapa bisa dikatakan lebih buruk daripada order lama, karena informasi mudah diserap. Udah ada ya. Iya. Jangankan orang-orang yang di pemerintahan, warga sipil saja udah cepat menerima informasi. Iya, 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 iya. Berikutnya, sensitif nih, tapi harus jawab cepat. Siap. Lanjutkan ganti baru. Silakan dijawab. Ya, tentunya Dengan jawaban Pak BPD silakan. siap. Tentunya siapapun itu, saya tidak akan menentukan sikap. Yang jelas siapapun nanti yang terpilih itu adalah rekan kerja saya, partner saya, partner kami BPD. Karena seorang kepala desa adalah partner kerja BPD. Ya. Oke. Dan tentunya ada harapan meskipun siapa saja yang menang, tapi harapan kami siapapun nanti yang akan menjadi kepala desa itu mampu memajukan Desa Pasirbuyut dan mensejahterakan masyarakat Pasirbuyut. Ya, oke. Kang, berikutnya nih. Siap. Pertanyaan cepatnya udah selesai. Lolos atau tidak? Pandangan tentang desa wisata, Kang. Gimana? Pandangan Ketua BPD tentang desa wisata. Desa wisata. Saya rasa sangat sulit ya. Bukan berarti saya pesimis. Ya. Cuman kita sudah keliling dari ujung ke ujung Pasirbuyut itu tidak ada argo wisata yang mampu diangkat. Karena menurut saya modal pertama argo wisata itu adalah alam. Jadi keindahan alam yang hakiki, bukan bentukan. Gitu. Kalau bentukan itu bukan modal yang sedikit, Kang Jo. Ya, kalau di daerah lain modal alamnya ada, ya kita tinggal mempoles-poles sedikit lah. Gitu ya. Jadi... Kalau di Pasirbuyut, kalau dari nol, wih luar biasa. Dana desa urusannya habis ke situ semua, Kang Jo. Ciberem jadi arum jeram. Itu salah satu kesulitan di Pasirbuyut kan gitu ya? Gitu ya? Ya. Kan ya? Ya, yang saya lihat kepikiran kalau bikin desa wisata ya Ciberem bikin arum jeram. Sekarang Ciberemnya aja udah kotor, Kang Jo. Nah, lanjut. Pencemaran. Kenapa itu, Kang? Ya, bisa dari point of view Ketua BPD. Ciberem itu bau. Ya. Kemarin banjir. Gimana tuh? Karena industri ya, tentu saja itu faktor dari limbah industri. Salah satunya di wilayah kita yang namanya industri itu pasti akan menghasilkan limbah. Nah, meskipun limbah itu keluar sedikit dari satu perusahaan, kalau di tempat tersebut ada 3-4 perusahaan itu akan menjadi bau. Salah satunya contoh di Pasirbuyut kan ada pabrik hebel. Ya. Apakah itu tidak ada limbah? Ada. Jelas. Itu limbah oli. Pencucian loyangnya itu. Ya. Dan yang kedua, meskipun di daerah Jawilan, desa Jawilan, tapi pembuangannya kan tetap ke Pasirbuyut. Itu Tamron. Itu salah satunya. Belum abu yang keluar dari polusi udara. Polusi udara ya. Dan apa yang sudah dilakukan untuk mengurangi bau itu? Ada nggak sih? Waktu tahun 2020 awal ya, 2019 akhir, itu saya beserta kepala desa dan perwakilan masyarakat ke perusahaan udang ya. Itu mencoba bagaimana caranya limbah itu diolah dan tidak bau untuk ke masyarakat ataupun ke sawah. Ya meskipun tidak bau, seenggaknya tidak merusak padi lah. Nah, di situ alhamdulillah ada kooperatif dari pihak perusahaan yang seenggaknya sekarang itu limbah yang keluar dari Tamron meskipun bau tapi tidak merusak tanaman padi. Iya,
bagus. Ya minimal baunya masih ada, tapi tidak merusak. Ya, karena bagaimanapun kalau kita harus total menghilangkan, ya harus tutup pabriknya. Jadinya buah si malakama kita. Iya, nganggur lagi ya. Iya. Aduh, ya. Ya ada win-win solution lah minimal. Iya, itu tentunya. Berikutnya, Kang, pandangan tentang CSR ada nggak sih? Perusahaan di Pasir Buit ada berapa sih? Ya, kurang lebih 7. Ada nggak inisiasi atau sejenisnya yang mungkin sejenis CSR itu diturunkan ke masyarakat? Contoh sekarang kan jalan, terus masjid-masjid, musola-musola, sejenisnya gitu ada nggak sih? Ya. Kalau untuk CSR sendiri kan untuk Kecamatan Jawilan, kalau nggak salah itu pengurusnya adalah Pak Anas kalau nggak salah. Pak Anas. Ya. Pak Odit itu salah satu stafnya. Oke. Itu yang mengelola dana CSR. Adapun detailnya seperti apa, saya juga kurang. Itu mengelola di sana ya. Dikelola di sana. Gitu. Jadi nggak ada. Nah, begini. Perusahaan 7 itu kan kayak misalkan di sini di CBA Raya. Di seberang di seberang pagar itu kan jalannya rusak banget. Jalan Cibadak lah ya. Ya. Mereka tahu nggak sih? Ya pastinya tahu. Ada solusi dari mereka, iuran yuk gitu, enggak? Ya kalau untuk ke situ sih belum. Belum. Dan tentunya kalaupun mau seperti itu kita harus koordinasi dulu dengan kepala desa yang tentunya yang punya wilayah untuk kita ngobrol dan sounding ke pemilik perusahaan. Iya. Ya. Saya mengerucut lanjut ke jalan. Siap. Jalan yang setiap hari kita lewatin dari Geraha Kreatif ke Jalan Besar itu melewati jalanan Cibadak ya. Yeah. Cibadak apa sih namanya? Cibadak Pasir lah. Cibadak Pasir ya, kamu Cibadak Pasir. Nah, itu sebetulnya tugas desa, tugas kabupaten atau tugas provinsi sih? Itu kayaknya dari SD itu sampai sekarang belum tahu. Betul sekali Kang Jo. Nah, gini. Nah, sekarang posisi Kang Rudi kan sekarang udah di organisasi yang bisa melihat lembaganya sudah bisa melihat ini kira-kira tugasnya siapa gitu. Iya. Tentu saja itu kan jalan desa. Dan wajib itu sudah yang namanya jalan desa tentu saja sudah kewajiban pemerintah desa untuk membangun. Apakah tidak bisa dibangun oleh pemerintah kabupaten? Bisa. Gimana caranya? Salah satunya kita harus mengajukan proposal. Gitu. Bisa ditempuh karena ada beberapa mekanisme ataupun persyaratan yang seenggaknya sering dimuat di Musrembangdes. Poin-poin yang di Musrembangdes itu adalah pengerjaan yang tidak tercover oleh dana desa. Itu bisa diajukan ke pemerintah kabupaten. Oh, jadi status jalannya itu sekarang punya desa. Tapi bisa dibangun oleh kabupaten. Iya. Berarti peralihan dong. Iya. Peralihan jadi status kabupaten. Bisa, ya. Artinya jalan itu menjadi jalan kabupaten. Oke. Dan sekalian saya berbicara di sini ya tentunya masyarakat supaya mendengar. Iya, betul. Kenapa sih jalan yang Kang Jo pertanyakan tadi, betul. Katanya dari SD sampai sekarang belum dibangun. Dari saya kecil kayaknya. Tentunya itu bukan berarti luput dari mata pemerintah desa. Kenapa tuh? Ya, karena dari awal itu kan sebetulnya dari 2020 itu dianggarkan sudah 100% bahwa nanti dana desa yang turun di 2020 peruntukannya untuk jalan Cibadak Pasir sampai perbatasan Desa Majasari. Itu kan yang namanya manusia hanya bisa merencanakan. Tapi ya, di awal tahun 2020 terjadilah pandemi. Sehingganya bukan hanya pemerintah desa, negara Indonesia kalang kabut, Kang Jo. Jadi
pemerintah dan Menteri Keuangan langsung menurunkan peraturan bahwa dana desa yang turun ke setiap desa wajib hukumnya mengeluarkan dana BLT, bantuan langsung tunai dari dana desa. Wajib. Meskipun ya tadi di awal kita sudah bicara bahwa masyarakat itu rela nggak dikasih BLT, yang penting jalan. Tapi yang namanya peraturan nggak bisa seperti itu. Iya. Statementnya juga wajib ya? Wajib. Kalaupun kita tidak menjalankan, itu ada konsekuensi ataupun sanksi bahwa desa tersebut dianggap desa mandiri. Dan dana desa untuk tahun berikutnya itu akan dipotong 50%. Gitu. Jadi buah simalakama. Makanya kita kan hanya kita pemerintah paling bawah hanya bisa melaksanakan. Tapi kita juga yang berdekatan dengan masyarakat, tentunya pelampiasan masyarakat ya tentunya ya ke kita. Ya makanya ya itu tadi kami sosialisasi sering kepada RT RW ataupun kepala-kepala keluarga gitu kan, bahwa begini loh keadaannya gitu. Bukan berarti sering kan, wih Bapak BPD katanya jalan di depan rumah hancur kok diem aja gitu kan. Itu sangat cambukan yang sangat keras buat saya, tapi ya saya memaklumi. Dan saya juga bukan berarti menutup mata ya. Artinya saya juga berusaha lah. Dan apalagi sekarang itu kan untuk di tahun 2021 anggaran dana desa itu harus mengeluarkan dana desa. Cuman di situ tidak dijelaskan berapa persen yang harus ke BLT. Nah, kebetulan kan hari Senin saya akan berangkat ke dinas DPMD bersama staf kecamatan mengenai ada beberapa pertanyaan mengenai regulasi tentang dana desa juga. Nah, di situ nanti akan saya selipkan pertanyaan tersebut untuk kepala dinas. Kepala dinas. Siap. Semoga nanti Pak Panji, Wakil Bupati, Bu Tatu sebagai Bupati bisa mendengar podcast ini. Iya, amin. Tentunya itulah salah satu harapan kami ya. Iya. Dengan keterbatasan kewenangan desa, dengan batasnya dibatasinya dana desa, ya salah satunya kami tinggal mengadu ke ibu kami, yaitu Ibu Tatu dan Pak Panji. Ya, mudah-mudahan saja beliau bisa mengupayakan. Amin. Ya Pak, semoga didengar. Ini nanti saya coba kirimin juga linknya. Amin. Berikutnya berarti Kang, ada sinergi nggak dengan di Jawilan itu kan ada dua DPRD. DPRD dengan BPD itu kan sama-sama saling mengawasi. Itu pernah ada sinergi apa? Kalau obrolan sih ya, karena kebetulan saya kalau dikatakan dekat sih tidak ya dengan salah satu dewan di Jawilan. Ya, boleh saya sebut Ibu Munarti. Sering saya berbincang dengan beliau. Apalagi sering saya bawa isu jalan aja, meskipun dia kalau ketemu saya, si Rudi ini pasti nanyain jalan. Mungkin udah ada pemikiran seperti itu. Karena setiap ketemu saya jalan terus. Bahkan beliau berbicara kepada saya, katanya, Kang Rudi coba sih sounding ke Pak Fajar ya. Artinya ayo kita sinergi bareng-bareng mengupayakan jalan Majasari Pasir Buyut itu supaya bisa dibangun gitu. Pernah terlintas ataupun pernah terucap dari Bu Munarti terhadap saya. Ya mungkin karena saya sering menanyakan jalan. Diteror. Ya, hampir setiap hari saya ketemu Bu Munarti. Iya. Nanti kita coba undang juga deh. Ya, boleh. Kita coba ajak ngobrol podcast ya. Siap. Betul, Kang. Oke. Kalau informasi di 2021 Kang dari DPRD, mungkin apa untuk di Desa Pasir Buyut atau Kecamatan Jawilan? Ada informasi apa Kang? Kalau untuk saat ini sih belum ada ya, karena itu tadi saya sering ketemu Bu Munarti juga belum pernah membicarakan hal-hal yang nanti ataupun kebijakan-kebijakan yang akan diturunkan ke desa. Oke. Ada yang ketinggalan nih, sorry Kang.
Atau ketinggalan? Ya, boleh. 1 periode atau 2 periode buat ketua BPD? Ketua BPD itu jabatnya per berapa tahun sih? Masa jabatannya adalah 6 tahun. 6 tahun? Ya, 6 tahun. Itu sama dengan kepala desa. Bahkan SK-nya juga sama. Ya, sama-sama diturunkan oleh seorang bupati. Oh gitu? Ya, makanya kenapa saya berbicara partner kerja, ya emang benar ya. Jadi sejajar antara BPD dengan kepala desa. Dan untuk 1 ataupun 2 periode kembali lagi ke masyarakat. Ya, karena bagaimanapun saya duduk jadi seorang BPD, tentunya pilihan masyarakat. Nanti masyarakat kembali yang menilai. Oh, itu dipilih masyarakat juga ya? Dipilih masyarakat. Itu baru tahun 2020 seorang BPD dipilih oleh masyarakat. Biasanya dipilih sama Biasanya aklamasi saja, ditunjuk oleh kepala desa. Oh gitu. Ya punten ya, punten. Karena mungkin dirasa ada kemunduran kinerja BPD, ya seenggaknya dikembalikan lagi ke masyarakat. Jadi tidak berdasarkan penilaian 1 orang yang nunjuk aja, ya, tapi masyarakat. Ya, makanya dibuka demokrasi. Ya, itu keputusannya dari kabupaten berarti ya, bukan dari desa? Bukan. Oh, bukan dari kabupaten ya. Karena kalau udah dititipin itu biasanya ya terima, habis itu ya seadanya aja biasanya. Kayak agama kita kan dititipin sama orang tua nih dari kecil, agama kita Muslim, Islam. Kayaknya ibadah juga seadanya aja. Beda sama yang mualaf-mualaf kan. Nah, tapi belum dijawab. 1 periode atau 2 periode? Ya itu saya bilang tadi, saya jawab ya, kembali lagi ke masyarakat. Ke masyarakat. Ya. Karena prinsip hidup jangan bagus menurut saya, tapi baguslah menurut orang lain. Nah, berikutnya saya mau tanya juga, partner kerja yang seperti apa sih ya kepala desa? Siap. Harapannya pengen punya kepala desa yang seperti apa, Kang? Pertama yang cerdas tentunya. Cerdas. Yang cerdas, dan yang kedua mampu memahami ataupun menyelesaikan masalah. Yang ketiga adalah mampu ataupun berani dikritik oleh masyarakat. Yang selanjutnya pekerja keras. Ya. Berarti cari pemimpin juga yang mampu mengeluarkan kebijakan yang tidak populer. Maksudnya? Yang tidak populer. Kayak misalkan sekarang tadi kan ada pertanyaan, mau BLT COVID atau jalan bagus? Kalau jalan bagus kan nggak populer akhirnya. Iya, nggak masalah. Artinya kan seorang kepala desa itu harus mendengar aspirasi masyarakat. Dan kalaupun aspirasi masyarakat itu pure, keluar dari hati nurani masyarakat dan tidak bertentangan dengan aturan yang ada, ya wajib diperjuangkan. Salah satunya yaitu tadi saya bilang, kalau misalnya BLT bisa ditahan dan tidak bertentangan dengan aturan, ayo sampai mana? Gitu. Bahkan saya menantang kepada kepala desa, saya bilang, Pak, kalau ini emang bisa direalisasikan, gitu kan, kita tidak menjalankan BLT, tapi bisa dilakukan pembangunan fisik, ayo kita ke DPMD. Pak Lurah pun semangat, ayo nggak apa-apa katanya ketua, ayo kita berangkat. Berangkat kita ke sana. Langsung menghadap ke kepala dinas DPMD Pak Rudi. Ya ketika sama dong namanya. Ya, sama. Alhamdulillah setiap orang yang namanya Rudi itu jadi orang sukses. Amin. Tapi tidak. Tapi saat ini tidak bagi Rudi yang dijual. Belum. Kan siapa tahu nanti habis BPD jadi kepala desa. Amin. Terus. Ya, sampai di DPMD kami sempat berbincang. Ya itu tadi, yang namanya aturan kan kita juga nggak bisa menabrak ya. Terus kan kepala dinas juga berbicara seperti itu. Oke, nggak masalah katanya, nggak dijalankan. Cuman kan konsekuensi harus diterima seorang kepala desa dan ketua BPD. Yaitu dana desa yang turun di periode selanjutnya itu akan
dipotong 50%. Walah, jadi ada sama aja lah. Iya, ada punishment-nya Iya, berarti ya. iya betul. Ya. Disitulah tadi pemimpin yang butuh cerdas. Iya, cerdas. Karena harus jangan sampai menabrak aturan gitu, Iya. kan gitu ya. Itu tadi yang kenapa saya bilang saya sampaikan cerdas. Yang pertama harus tahu aturan dan yang kedua mampu berkoordinasi dengan pejabat-pejabat di atasnya ataupun dinas-dinas di atasnya. Kalau misalnya seorang kepala desa puntenlah melempem, ya gimana mau majunya? Karena terus terang saja yang saya pahami ya, seorang kepala dinas itu tidak akan memberikan bantuan kalau kita sendiri tidak meminta. Gitu. Makanya kan sekarang di dinas-dinas itu banyak proposal. Artinya proposal itu bentuk kita meminta kepada dinas. Gitu. Makanya kenapa saya bilang harus cerdas ya itu salah satunya. Jadi namanya program-program apapun kalau tidak dipinta ya biasa-biasa aja gitu. Termasuk kita juga kalau nggak minta sama Allah, biasa nggak akan dikasih gitu ya. Salah satunya gitulah. Karena kalau beda ya, meskipun kita memberi, ya kalau dari yang memintanya biasa-biasa aja kan kitanya juga gimana ya? Iya, benar. Kecuali mereka memohon gitu kan kita juga memberikannya enak. Gitu. Kalau dia biasa-biasa aja terus kita beri, ya siapa tahu dia tidak butuh dengan pemberian kita gitu kan. Gitu. Emang kalau ngobrol sama aktivis beda rasanya. Jadi langsung strike to the point. Iya, karena bagaimanapun, karena saya kan mainnya sama Kang Jo. Setidaknya ada ilmu ya yang nempel ke saya. Keren. Kang, ada nggak sih organisasi yang ngebentuk kan di Pasir Buyut itu banyak anak-anak muda. Kayak kemarin siapa namanya yang channel YouTube di Kampung Paneresan, Koska. Terus di Google juga katanya punya himpunan anak bola. Ada nggak sih yang sejenis itu organisasi untuk anak-anak muda yang bisa ngebawa mereka ke hal-hal positif? Kalau saya lihat sih untuk keseluruhan ya, terutama karena kan di sini itu kan tentunya seorang kepala Karang Taruna ya harusnya yang bisa menjawab. Cuman saya sering berbincang dengan Ketua Karang Taruna mengenai masa depan pemuda Pasir Buyut. Ya. Sering saya sounding ke beliau, artinya gagasan apa sih, gitu kan? Yang rutin kan kita hanya olahraga, main bola gitu kan. Nah, kita terus berupaya dengan Ketua Karang Taruna untuk mencari gagasan apa yang dimaksud Kang Jo tadi. Setidaknya mereka itu punya nilai kreatif dan produktif gitu. Oke. Nah, bersinggungan dengan usaha BUMDes dan Karang Taruna. Kemarin Karang Taruna juga punya usaha. Itu gimana, Kang? Saya rasa itu bukan dijadikan satu masalah ya, ataupun jadi penghalang tentunya. Karena pengusaha Karang Taruna ya, contoh usaha Karang Taruna itu bisa kita rangkul. Karena Karang Taruna itu bukan siapa-siapa, rekan saya sendiri. Iya. Artinya bukan di instansi di organisasi ya. Artinya di keseharian juga kan kita sering ngobrol, teman dekat. Beliau juga kadang mengeluhkan dari segi pemodalan, segi order gitu kan. Karena saya melihat potensi yang bagus itu di usaha di Udulan sana. Dia mengeluhkan tentang pemasaran gitu kan. Makanya saya sering sounding ke teman-teman untuk membantu memasarkan. Dan kaitannya dengan BUMDes kita bisa kerjasama. Pasti ada yang bisa dikerjakan bareng-bareng di situ dan menghasilkan pundi-pundi penghasilan yang positif di situ pasti. Amin. Jadi tidak dijadikan satu pesaing ya? Oh tidak. Malah dirangkul. Dirangkul. Iya. Oke, keren. Ya, jadi tidak hanya main bola doang, main layangan. Jadi.
Kan biasanya main bola doang kan. Udah 1 jam loh kita ngobrol. Lanjut nggak apa-apa. Next podcast kedua. Siap. Oke teman-teman. Statement terakhir dari Ketua BPD untuk ke masyarakat. Statement penutup lah kira-kira. Enggak? Oke, karena saya lebih ke Pilkades ya. Karena sebentar lagi kita akan menjalankan pesta demokrasi di desa kita. Tentunya bukan hanya di desa kita, tapi serentak se-Kabupaten Serang. Saya menghimbau kepada masyarakat, pilihlah pemimpin yang benar-benar datang dari hati masyarakat itu sendiri. Artinya jangan karena politik uang ataupun iming-iming. Karena bagaimanapun kalau di awalnya jelek, kedepannya pasti jelek. Itu yang pertama. Dan yang kedua, untuk para calon, kan sementara ini hanya 3 ya. Balon bukan calon. 3. Dan kalaupun bisa nambah, ya misalnya nambah nggak apa-apa. Saya harapkan bapak-bapak balon ini adalah bapak-bapak nomor 1. Saya katakan nomor 1 karena punya visi dan misi untuk memajukan Desa Pasir Buyut. Dan apabila nanti selesai setelah pemilihan, kita tetap bergabung. Kalau ada 3 calon, tetap bergabung 3 calon, kita bahu-membahu menutup kekurangan satu sama lain untuk memajukan Desa Pasir Buyut. Itu saja. Oke. Itu teman-teman dari Kang Rudi, Ketua BPD Desa Pasir Buyut. Silahkan ambil positifnya dari pembicaraan kita, tinggalkan yang negatifnya. Ya, betul. Kalau mau ada yang ditanyakan kepada Ketua BPD, komen nanti di bawah channel Geraha Kreatif di kolom komentar. Kemudian berikutnya nanti kita obrolin tentang pemilihan desa. Siap. Oke, stay tune di channel Geraha Kreatif, stay safe and stay healthy di channel Geraha Kreatif. Salam sahabat Geraha Kreatif. Tas dulu. Ketinggalan.